Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya di materi pendidikan anti korupsi. Mudah-mudahan hari ini Anda tetap semangat, tetap optimis. Mudah-mudahan Anda semua adalah orang-orang yang punya pilihan hidup yang lebih baik. Oke, untuk meresum kuliah kita sebelumnya, saya akan menyampaikan sekali lagi beberapa hal penting. Yang pertama tentang apa itu korupsi. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan atau kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka yang secara tidak wajar dan tidak legal mereka lakukan untuk mendapatkan keuntungan sepihak, yaitu keuntungan pribadi atau korporasi. Nah, ini untuk memahami apa itu korupsi dan bagaimana korupsi itu dilakukan dan seterusnya. Mudah-mudahan nanti menjadi pemahaman yang lebih baik, yang melengkapi pemahaman Anda sebelumnya. Pertanyaan berikutnya adalah siapa kira-kira orang, pejabat, oknum yang berpotensi untuk melakukan korupsi? Secara teoritis maupun secara faktual, kita bisa melihat kira-kira orang-orang yang atau oknum yang berpeluang melakukan korupsi itu adalah satu, pejabat publik. Ya. Kenapa demikian? Karena dia memiliki kewenangan. Dua, para politisi atau pejabat politik. Ketiga, pegawai negeri, karena dia juga punya kewenangan untuk melayani. Nah, yang keempat, ini jangan sampai kita ya, jangan sampai Anda ya, pihak lain yang terlibat dalam tindakan tersebut. Orang yang ini bukan pejabat publik, bukan politisi, bukan pegawai negeri, tapi bisa jadi dia terseret dalam gerakan tindak pidana korupsi karena keterlibatan dirinya pada kegiatan tersebut. Karena itu lalu harus hati-hati supaya tidak terjebak, supaya tidak terseret di bidang itu. Oke. Pertanyaan yang menarik adalah kira-kira mengapa mereka melakukan korupsi? Atau apa sebab-sebabnya mereka melakukan korupsi itu? Ada banyak teori, tapi salah satu teori yang menurut saya layak untuk dikembangkan adalah teori Jack Palance. Jack Palance ini membuat teori tentang Gone teori. Menurut teori ini, orang atau faktor-faktor yang menyebabkan korupsi itu ada 4, yaitu G, greed atau keserakahan. O, ini opportunity atau kesempatan. Lalu N ini need, kebutuhan. Lalu E, ini exposure, pengungkapan. Jadi hal-hal yang membuat atau sebab-sebab orang itu korupsi adalah bisa jadi karena orang itu memang serakah, bisa jadi karena ada kesempatan, bisa jadi karena gajinya atau salarinya rendah sehingga dan kebutuhannya mendesak atau kebutuhannya lebih banyak dari gaji yang diterima. Atau bisa jadi karena faktor wong korupsi hukumannya ringan saja kok kira-kira. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana terjadi di Indonesia? Ini ada yang menarik ini yang disampaikan oleh Abdullah Yamahua, yaitu penasihat KPK. Di Indonesia itu korupsi bisa diidentifikasi disebabkan oleh 8 faktor. Yang pertama, karena sistem penyelenggaraan negara yang keliru, yang lebih mengutamakan memprioritaskan pembangunan ekonomi daripada pendidikan. Ini harus didiskusikan, nanti kita dalam diskusi harus dikupas tuntas. Yang kedua, karena kompensasi pegawai negeri yang rendah, sehingga banyak pegawai negeri yang melakukan KKN. Ini juga harus didiskusikan. Kompensasi pegawai negeri sekarang apakah sudah termasuk bagus, apakah masih rendah, sehingga ada alasan menjadi faktor penyebab korupsi. Yang ketiga, karena pejabat yang serakah. Nah, ini juga perlu didiskusikan. Berikutnya, yang keempat, sebab
sebab korupsi di Indonesia adalah law enforcement yang tidak berjalan dengan baik. Karena menurut Abdullah Himmawan, banyak pejabat penegak hukum yang dirinya sendiri masih korup. Jadi perlu pembersihan di bidang penegakan hukum. Yang kelima, hukum yang ringan terhadap koruptor. Ini berarti perlu ditingkatkan hukumannya. Diperberat hukuman koruptor. Yang keenam, pengawasan yang tidak efektif. Berarti perlu ditingkatkan pengawasannya. Yang ketujuh, tidak ada keteladanan pemimpin untuk jujur, untuk korupsi. Kalaupun ada, itu tidak populer kira-kira gitu. Sebetulnya ada ini kalau kita mau cari-cari, ada. 8, budaya masyarakat yang kondusif terhadap KKN. Nah, ini juga perlu didiskusikan supaya lebih menarik aktualisasinya dalam masyarakat bagaimana dan konsepsinya bagaimana untuk memecahkan masalah tersebut. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana korupsi itu dilakukan? Bagaimana mereka melakukan korupsi? Ini ada beberapa contoh yang terjadi di Indonesia itu. Yang pertama adalah penyalahgunaan anggaran. Yang kedua, modus markup anggaran. Yang ketiga, modus suap. Yang keempat, modus pungutan liar. Yang kelima, modus penggelapan. Yang keenam, modus laporan fiktif. Yang ketujuh, penyalahgunaan wewenang. Yang kedelapan, modus gratifikasi. 9, pemotongan anggaran. 10, modus anggaran ganda. 11, kegiatan atau proyek fiktif. Kegiatan fiktif atau proyek fiktif. Dan modus markdown. Ini yang terjadi, yang banyak terjadi di Indonesia kira-kira seperti itu. Oke, sekarang pertanyaannya bagaimana cara memberantas korupsi? Ya, ada konsep yang menarik dari Andi Hamzah, bagaimana strategi pemberantasan korupsi itu. Setidak-tidaknya ada 3, yaitu prevention atau preventif. Dan yang kedua, public education. Dan yang ketiga adalah strategi punishment. Apa yang dimaksudkan dengan strategi-strategi tersebut? Strategi preventif yaitu diarahkan untuk mencegah terjadinya korupsi dengan cara menghilangkan atau meminimalkan faktor-faktor penyebab atau peluang terjadinya korupsi. Itu sebabnya maka kita perlu mempelajari tadi itu apa saja faktor-faktor yang menyebabkan korupsi. Karena dengan mengetahui faktor penyebab itu, maka kita bisa kembangkan strategi preventif dengan cara memperbaiki faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya korupsi tersebut. Strategi berikutnya adalah strategi pendidikan. Bagaimana strategi pendidikan itu bisa diterapkan? Strategi pendidikan tentang pendidikan anti korupsi tentunya diberikan kepada rakyat, digalakkan untuk membangun mental yang anti korupsi. Pendidikan anti korupsi ini bisa dilakukan melalui berbagai pendekatan, bisa pendekatan agama, pendekatan budaya, pendekatan sosial, pendekatan ekonomi, pendekatan etika, dan seterusnya. Dan di kampus, seperti yang kita lakukan sekarang ini adalah melakukan pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa. Di kalangan perguruan tinggi ada pendidikan mata kuliah pendidikan anti korupsi. Yang berikutnya adalah strategi punishment, yaitu strategi ini dipakai untuk menindak atau memberikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Ini juga menarik untuk didiskusikan pada forum-forum berikutnya akan kita bahas bagaimana strategi punishment yang dikembangkan di negara kita dan apa peluang dan tantangannya supaya bisa kita dekatkan antara strategi itu dengan terwujudnya pemberantasan korupsi yang mencerminkan negara bebas, yang bisa menghasilkan negara bebas korupsi. Demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan dalam pengantar diskusi kita tentang topik ini. Mudah-mudahan bisa dikembangkan dalam diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.